Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi SKB Kebidanan dengan tema isu etik dalam pelayanan kebidanan. Langsung saja kita simak ke materinya. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar untuk mencari kebenarannya, memerlukan pembuktian. Kemudian pengertian dilema etik atau dilema moral adalah pilihan yang sukar di mana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan. Untuk konflik moral merupakan pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral. Kemudian pertentangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip. Pengertian isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar serta membutuhkan pembuktian. Nah, sedangkan pengertian isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Isu moral adalah topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dilema merupakan suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Dilema moral adalah suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Konflik atau dilema moral pada dasarnya sama, berada di antara prinsip moral dan otonomi. Isu etik yang sering terjadi antara bidan dengan yang pertama klien, keluarga, dan masyarakat, contohnya tentang persetujuan dalam proses melahirkan, kegagalan dalam proses persalinan, atau pendidikan seks. Kemudian bidan dengan teman sejawat, bidan dengan tenaga kesehatan lain, bidan dengan organisasi profesi, contohnya penggunaan etik dalam pengambilan keputusan, otonomi bidan, dan pelanggaran kode etik. Isu adalah topik yang menarik untuk didiskusikan, akibatnya banyak pendapat yang timbul dan sangat bervariasi. Isu muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan. Isu moral adalah merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan dalam pengambilan keputusan sebagai perilaku etis profesional. Dalam membantu pemecahan masalah, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan prinsip. Yang kedua, pendekatan berdasarkan asuhan. Pendekatan berdasarkan prinsip mengarah langsung sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi tiap orang, menghindari berbuat kesalahan, bersedia dengan murah hati untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya, keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapinya. Pendekatan ini yang sering menimbulkan dilema etis. Pendekatan berdasarkan asuhan berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan, meningkatkan penghormatan dan penghargaan martabat klien atau pasien sebagai manusia, rela mendengarkan dan mengolah saran orang lain yang mengarah pada tanggung jawab profesional, mengingat kembali arti tanggung jawab moral, kebaikan, kepedulian, empati, kasih sayang, dan menerima kenyataan. Dilema etik yang sering terjadi dalam pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan agama, sosial budaya, asuhan kebidanan, aborsi, unwanted pregnancy, cloning, kematian yang tenang atau euthanasia. Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, bidan harus mempunyai responsibility dan
accountability, menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan hormat. Pusat perhatian adalah safety and well-being mother, menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman. Sumber proses pengambilan keputusan adalah knowledge, kemampuan berpikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis. Ciri keputusan yang etis, mempunyai pertimbangan benar salah, sering menyangkut pilihan yang sukar, tidak mungkin dielakkan, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan lingkungan sosial. Nah, ini ada salah satu contoh kasus tentang isu etik bidan. Bentuk isu etik yang berhubungan dengan kebidanan. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Kasusnya seperti ini. Seorang perempuan hamil G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan perutnya terasa mengencang sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan VT, pembukaan 3 cm, janin letak sungsang. Bidan merencanakan dirujuk ke rumah sakit. Keluarga klien, terutama suami, menolak untuk dirujuk dengan alasan tidak punya biaya. Bidan memberikan penjelasan persalinan anak letak sungsang bukan kewenangannya dan menyampaikan tujuan dirujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya. Tetapi keluarga tetap ingin ditolong bidan di Polindes. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir, ternyata bayi sudah meninggal. Keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional. Dan dalam masyarakat pun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur. Dari kasus tersebut, jadi konfliknya itu keluarga atau suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Isu dari kasus di atas, di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah. Dilema dari kasus tersebut, kenyataan di lapangan, bidan merasa kesulitan untuk memutuskan rujukan karena keluarga memaksa ingin ditolong bidan. Dengan segala keterbatasan, kemampuan, dan sarana, bidan melakukan pertolongan persalinan yang seharusnya dilaksanakan di rumah sakit dan ditolong oleh spesialis kebidanan. Contoh kasus kedua, isu etik yang terjadi antara bidan dengan teman sejawat. Contoh kasusnya seperti ini, di suatu desa yang tidak jauh dari kota, di mana di desa tersebut ada 2 orang bidan, yaitu bidan A dan bidan B, yang sama-sama memiliki BPM, dan ada persaingan di antara 2 bidan tersebut. Pada suatu hari, datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPM bidan B yang lokasinya tidak jauh dengan BPM bidan A. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan masih belum lengkap dan bidan B menemukan letak sungsang. Dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenangnya sebagai bidan demi mendapatkan banyak pasien untuk bersaing dengan bidan A. Sedangkan bidan A mengetahui hal tersebut. Jika bidan B tetap akan menolong persalinan tersebut, bidan A akan melaporkan bidan B untuk menjatuhkan bidan B karena dianggap melanggar wewenang profesi. Isu dari kasus tersebut yaitu seorang bidan melakukan pertolongan persalinan sungsang. Untuk konflik dari kasus di atas yaitu menolong persalinan sungsang untuk mendapatkan pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan A.
Sedangkan dilema dari kasus di atas yaitu bidan B tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut, namun bidan kehilangan satu pasien, atau bidan B menolong persalinan tersebut tapi akan dijatuhkan oleh bidan A dengan dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Contoh ketiga yaitu tentang isu etik bidan dengan tim kesehatan lainnya. Contoh kasusnya seperti ini, seorang wanita berusia 35 tahun sedang hamil mengalami jatuh dan perdarahan hebat. Suami memanggil bidan dan bidan memberikan pertolongan pertama. Bidan menjelaskan pada keluarga agar istrinya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan kuretase. Keluarga menolak dan menginginkan agar bidan saja yang melakukan kuretase. Bidan kemudian melakukan kuretase dan 2 hari kemudian pasien mengalami perdarahan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menanyakan riwayat kejadian pada suami pasien. Suami pasien kemudian mengatakan bahwa 2 hari yang lalu istrinya mengalami perdarahan dan dilakukan kuretase oleh bidan. Dokter kemudian memanggil bidan tersebut dan terjadilah konflik antara bidan dengan dokter tersebut. Isu dari kasus di atas yaitu malpraktek bidan melakukan tindakan di luar wewenangnya. Sedangkan konflik dari kasus di atas yaitu bidan melakukan kuretase di luar wewenangnya sehingga terjadilah konflik antara bidan dan dokter. Untuk dilema dari kasus di atas yaitu jika tidak segera dilakukan tindakan dikhawatirkan dapat merenggut nyawa pasien karena BPM jauh dari rumah sakit. Namun jika dilakukan tindakan, bidan merasa melanggar kode etik kebidanan dan merasa melakukan tindakan di luar wewenangnya. Contoh selanjutnya, isu etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi. Contohnya, seorang ibu yang ingin bersalin di BPM, sejak awal kehamilan ibu tersebut sudah sering memeriksakan kehamilannya. Menurut hasil pemeriksaan bidan, ibu tersebut mempunyai riwayat hipertensi, maka kemungkinan lahir per vaginam sangat berisiko saat persalinan tiba. Tekanan darah ibu menjadi tinggi. Jika tidak dirujuk, maka berisiko terhadap janin dan kondisi si ibu itu sendiri. Risiko pada janin bisa terjadi gawat janin dan perdarahan pada ibu. Bidan sudah mengerti risiko yang akan terjadi, tapi bidan lebih mementingkan egonya sendiri karena takut kehilangan komisi daripada dirujuk ke rumah sakit. Setelah janin lahir, ibu mengalami perdarahan hebat sehingga kejang-kejang dan meninggal. Saat berita itu terdengar, Organisasi Profesi Indonesia atau IPI memberikan sanksi yang setimpal bahwa dari kecerobohannya sudah merugikan orang lain. Sebagai gantinya, izin praktek BPM bidan A dicabut dan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran tersebut. Isu dari kasus tersebut yaitu terjadinya malpraktek dan pelanggaran wewenang bidan. Dilema dari kasus tersebut yaitu perlu disadari bahwa dalam pelayanan kebidanan seringkali muncul masalah atau isu di masyarakat yang berkaitan dengan etik dan moral, dilema serta konflik yang dihadapi bidan sebagai praktisi kebidanan. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Bidan dituntut berperilaku hati-hati dalam setiap tindakannya dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis profesional. Isu etik dan dilema. Isu etik adalah topik yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan arti dilema etik adalah situasi yang menghadapkan individu pada dua pilihan dan tidak satu pun dari pilihan itu dianggap sebagai jalan keluar yang tepat. Contoh isu etik dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya persetujuan dalam proses melahirkan,
memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan, kegagalan dalam proses persalinan, pelaksanaan USG dalam kehamilan, konsep normal pelayanan kebidanan, bidan dan pendidikan seks. Sedangkan contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi diantaranya perawatan intensif pada bayi, screening bayi, transplantasi organ, teknik reproduksi, dan kebidanan. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi diantaranya pengambilan keputusan dan penggunaan etik, otonomi bidan dan kode etik profesional, etik dalam penelitian kebidanan, penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Beberapa contoh mengenai isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut. Di antaranya agama atau kepercayaan, hubungan dengan pasien, hubungan dokter dengan bidan, kebenaran, pengambilan keputusan, pengambilan data, kematian kerahasiaan, aborsi, AIDS, in vitro fertilization. Isu moral adalah topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan orang sehari-hari menyangkut kasus abortus, eutanasia, keputusan untuk terminasi kehamilan. Dilema moral merupakan suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari diantaranya kasus abortus, eutanasia, keputusan untuk terminasi kehamilan. Contoh kasus di sebuah daerah terpencil akan dilakukan penyemprotan untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Tetapi ada satu desa yang tidak mau dilakukan penyemprotan tersebut. Dikarenakan menurut pandangan mereka penyemprotan itu dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu warganya yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Atas komplain salah satu warga di daerah tersebut, tenaga kesehatan yang mengurus hal tersebut kebingungan karena jika tetap dilaksanakan penyemprotan maka resiko kematian warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan tersebut akan ada. Tetapi jika tidak dilakukan penyemprotan maka dikhawatirkan warga daerah tersebut akan terkena penyakit demam berdarah. Konflik dari kasus di atas yaitu ada satu desa yang tidak mau dilakukan penyemprotan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Isunya ada satu desa yang tidak mau dilakukan penyemprotan tersebut dikarenakan menurut pandangan mereka penyemprotan itu dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu warganya yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Dilemanya atas komplain salah satu warga di daerah tersebut, tenaga kesehatan yang mengurus hal itu kebingungan karena jika tetap dilaksanakan penyemprotan maka resiko kematian warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan tersebut akan ada, tetapi jika tidak dilakukan penyemprotan maka dikhawatirkan warga tersebut akan terkena penyakit demam berdarah. Nah, penyelesaian kasus tersebut menurut pendapat warga yang mempunyai riwayat penyakit infeksi saluran pernafasan sebaiknya diungsikan terlebih dahulu ke tempat yang sedang tidak dilakukan penyemprotan. Contoh kasus berikutnya, di suatu desa terpencil yang jauh dari rumah sakit, ada seorang bidan yang membuka praktek mandiri di rumahnya. Bidan tersebut kedatangan pasien infartu G1P0A0 kehamilan aterem, kelahiran anak pertamanya. Hasil pemeriksaan penafsiran awal menunjukkan presentasi bokong dengan tafsiran berat janin 3.700 gram. Dengan kesejahteraan janin dan ibu baik, maka bidan tersebut menganjurkan dan memberi konseling pada pasien mengenai kasusnya dan untuk dilakukan tindakan rujukan.
Namun pasien dan keluarganya bersikukuh untuk tetap melahirkan di bidan tersebut karena menurut warga lain bidan itu sangat mahir sekali menangani masalah-masalah kehamilan dan persalinan. Melihat kasus ini, maka bidan diharapkan pada konflik moral yang bertentangan dengan prinsip moral dan otonomi maupun kewenangan pada kebidanan. Konflik dari kasus tersebut, bidan menganjurkan untuk dirujuk, tetapi pasien tersebut tidak mau dirujuk dengan alasan karena pertimbangan biaya dan kesulitan lainnya. Isu dari kasus itu, pasien dan keluarga bersikukuh untuk tetap melahirkan di bidan tersebut karena menurut warga lain, bidan itu sangat mahir sekali menangani masalah-masalah kehamilan dan persalinan. Dilema dari kasus ini, bidan diharapkan pada konflik moral yang bertentangan dengan prinsip moral dan otonomi maupun kewenangan pada kebidanan. Jadi penyelesaian dari kasus di atas, seharusnya keluarga pasien setuju dengan apa yang disarankan oleh bidan, tetapi jika pasien tersebut tidak mau dirujuk dengan alasan tidak ada biaya, maka keluarga pasien harus siap menerima konsekuensi jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk bidan itu sendiri sebaiknya menyiapkan lembar persetujuan bahwa pasien tersebut tidak mau dirujuk ke instansi yang lebih memadai, baik dari segi tenaga maupun dari segi peralatan.